Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadika Saputra dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang. Nah, di video kali ini aku mau membahas salah satu materi pengantar psikologi, yaitu kepribadian. Pasti banyak di antara kalian tidak asing dengan kata kepribadian. Sebenarnya apa sih kepribadian itu? Pengertian kepribadian secara umum adalah kecenderungan psikologi seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, ataupun bersikap. Sedangkan pengertian kepribadian menurut psikologi dari Gordon Allport mengatakan bahwa kepribadian adalah suatu organisasi yang merupakan struktur sekaligus proses. Jadi kepribadian adalah suatu yang bisa berubah. Allport pun menambahkan bahwa kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan. Setidaknya ada 3 faktor penentu kepribadian. Yang pertama adalah faktor keturunan, faktor yang mengarah pada genetika seseorang, contohnya tinggi badan, gestur, bentuk wajah, gender, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor lingkungan, faktor yang cukup besar pengaruhnya bagi pembentukan karakter atau kepribadian seseorang, di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan. Dan yang ketiga adalah faktor situasi. Tipe kepribadian menurut Hippocrates dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tipe sanguinis. Tipe sanguinis menyerupai ekstrovert. Seseorang yang mempunyai kepribadian ini, dia ramah, selalu bersemangat, suka berbicara, dan terlihat mencolok di suatu kelompoknya, walaupun bukan tipe pemimpin. Dan pikirannya selalu berubah-ubah. Yang kedua adalah tipe kepribadian koleralis. Adalah kepribadian yang memiliki sifat lebih keras kepala, optimis, suka memimpin dan bersemangat, tapi juga penuh emosional. Yang ketiga adalah tipe kepribadian melankolis. Adalah tipe kepribadian yang memiliki sifat lebih sensitif, tetapi juga analis, pendendam, lebih melihat sisi negatif, suka bergaul, tetapi tidak suka menjadi perhatian. Tetapi kebanyakan seseorang yang mempunyai tipe kepribadian ini, dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Yang keempat adalah tipe kepribadian pragmatis. Orang yang penyabar, suka mencari solusi tercepat, teratur, selera humornya sarkasme, mudah bergaul, tidak suka dengan hal baru, dan dia juga lebih suka menjadi penonton. Tipe kepribadian yang selanjutnya adalah tipe kepribadian menurut Isabel Meyer. Isabel Meyer mengatakan bahwa tipe kepribadian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah introvert. Introvert adalah sikap atau karakter yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalani kehidupan. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang tenang, suka menyendiri, reflektif terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki kecenderungan untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal yang baru. Adapun ciri dari tipe kepribadian introvert yang menarik dan perlu untuk kita pahami. Pendiam dan suka menyendiri. Introvert tidak menyukai pembicaraan yang ringan. Introvert tidak menyukai dering handphone. Introvert tidak langsung membalas pesan dari seseorang. Introvert merasa keramaian membuatnya gila. Introvert lebih nyaman untuk hangout dengan sedikit orang. Introvert suka mengamati keadaan sekitar dengan sangat cermat. Serta introvert cenderung suka menulis. Tipe kepribadian yang kedua adalah tipe kepribadian ekstrovert. Tipe kepribadian ekstrovert adalah kebalikan dari introvert. Jika introvert lebih suka menyendiri, kebalikannya ekstrovert adalah lebih suka dengan lingkungan yang interaktif. Mereka juga lebih suka dengan hal baru dan mudah. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena seseorang yang mempunyai tipe kepribadian ekstrovert, dia didominasi oleh sifat, kondisi atau situasi yang menyenangkan dari luar diri mereka. Bagi mereka, aktivitas sosial, berinteraksi dengan orang lain, bertukar informasi dengan orang banyak adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Ciri dari kepribadian ekstrovert, selalu antusias dan semangat.
senang berinteraksi dan bersosialisasi, mudah dalam bergaul, cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara, pandai mencairkan suasana, menyukai popularitas dan senang menjadi pusat perhatian, senang jadi pembicara daripada pendengar, serta ekstrovert selalu tampil percaya diri. Yang ketiga adalah tipe kepribadian ambivert. Tipe kepribadian ambivert adalah tipe kepribadian yang istimewa karena merupakan gabungan dari tipe kepribadian introvert dan tipe kepribadian ekstrovert. Pada umumnya, tipe kepribadian ambivert lebih cenderung mendominasi kelemahan dari introvert dan ekstrovert. Ciri dari kepribadian ambivert: nyaman berada di tengah kerumunan, gerah bila terlalu lama menyendiri. Kepribadian berubah tergantung lawan bicara. Terkadang tertarik percakapan mendalam dan spesifik. Tidak selalu diam, serta sulit memilih rencana akhir pekan. Yang pertama adalah teori kepribadian Freud. Teori kepribadian ini dikemukakan oleh Sigmund Freud dalam suatu teori psikoanalisis kepribadian atau Psychoanalytic Theory of Personality yang kemudian dianggap sebagai landasan dari psikologi modern. Teori kepribadian Freud menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau unconscious need dan dorongan dari dalam diri manusia atau drive dalam bentuk dorongan seks dan kebutuhan biologis lainnya. Kebutuhan tersebut adalah inti dari motivasi dan kepribadian seseorang, yang menurut Freud terdiri dari 3 unsur, yakni id, superego, dan ego. Teori yang kedua adalah teori kepribadian neo-Freud. Teori kepribadian neo-Freud adalah kombinasi dari kajian ilmu sosial dan psikologi. Teori ini kemudian mengutamakan dan menekankan bahwa manusia akan berupaya untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian komponen masyarakat akan membantu seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan tujuannya dalam lingkungan tersebut. Teori neo-Freud menjelaskan bahwa hubungan sosial adalah faktor yang paling dominan dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang. Berdasarkan teori tersebut, kepribadian manusia terdiri atas 3 kategori. Pertama, compliant, agresif, dan detached. Teori yang ketiga adalah teori ciri. Teori ciri atau trait teori menjelaskan bahwa manusia diklasifikasi ke dalam karakteristik atau sifat dan ciri dirinya yang paling menonjol. Ciri atau trait adalah karakteristik seseorang dalam kajian psikologi yang bersifat khusus. Definisi trait adalah setiap cara yang membedakan seseorang dan relatif abadi di mana setiap individu tersebut memiliki berbeda dari individu yang lain. Teori yang keempat adalah teori konsep diri. Teori konsep diri menunjukkan bahwa manusia memiliki pandangan atau konsepsi atas dirinya masing-masing, yakni berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Jadi, setiap individu akan berfungsi sebagai objek dan subjek persepsi dalam dirinya sendiri. Berdasarkan pendapat Mowen, bahwa konsep diri adalah bentuk totalitas dalam pikiran dan perasaan individu yang bisa menjadi referensi dirinya sebagai objek. Teori ini juga berkaitan erat dengan 2 konsep kunci teori kepribadian psikoanalitik, yakni unsur ego dan superego. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi kepribadian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.